26. Materi yang kita punya menggambarkannya sebagai semacam tonggak penting ya. Nah pertanyaannya nih, apa benar iOS 26 ini memulai era baru dalam teknologi seluler atau sebenarnya cuma peningkatan besar dari yang udah ada selama ini? Kalau saya pribadi, saya melihatnya ini emang permulaan era baru. Kalau saya, posisinya agak beda nih. Saya setuju banget iOS 26 ini keren, nggak diragukan lagi. Tapi menurut saya ini lebih kayak puncak evolusi yang udah berjalan lama, bukan sebuah revolusi yang benar-benar baru gitu. Oke. Gini, menurut saya ini bisa dibilang era baru karena ada banyak kemajuan penting yang muncul bersamaan di banyak area kunci. Ini nggak sekedar update biasa, tapi pengalaman pengguna jadi terasa beda banget secara kualitas. Sumber kita juga menyoroti ini di beberapa bagian kan. Misalnya, desain pengalaman pengguna yang fokusnya ke intuitivitas, navigasi gesek yang lebih halus, widget yang lebih pinter, sampai aksesibilitas yang jauh lebih baik. Terus belum lagi soal keamanan dan privasi. Ada dashboard privasi baru yang gampang dimengerti, kontrol izin aplikasi yang lebih rinci. Nah, ini era baru soal transparansi dan kontrol pengguna menurut saya. Lalu performa dan integrasi hardware-nya. Ada manajemen baterai pintar yang adaptif, terus optimalisasi kecepatan pakai machine learning, jadi sistemnya belajar kebiasaan kita biar lebih cepat, dan dukungan AR yang lebih mulus. Terakhir, konektivitas antar perangkat Apple lewat fitur kayak Universal Control, yang bikin kita bisa pakai satu mouse buat kontrol Mac dan iPad barengan, itu benar-benar mewujudkan visi ekosistem yang menyatu. Nah, gabungan semua inilah yang bikin iOS 26 terasa transformatif. Iya. Saya melihatnya dari sudut pandang yang sedikit berbeda. Saya akui iOS 26 ini pembaruan hebat, nggak salah lagi. Tapi kalau kita lihat sejarah iOS, kan inovasi besar itu datanya bertahap, ya nggak sih? Dulu ada App Store, terus multitasking, Siri, desain ulang total di iOS 7, lalu fitur continuity. iOS 26 ini menurut saya ya, kelanjutan dari jalur itu aja. Prinsip inti Apple soal pengalaman pengguna, keamanan, privasi, sama ekosistem, itu kan nggak baru. Memang disempurnakan di iOS 26, ya. Tapi nggak diciptakan dari nol. Malah banyak fitur yang disebut baru, itu sebenarnya pengembangan dari ide lama. Sumber kita juga kan nunjukin potensi kemajuan masa depan yang mungkin lebih radikal lagi. Misalnya soal AI atau AR yang lebih matang. Ini kayak bilang kalau era baru yang sesungguhnya itu mungkin belum datang. Jadi bilang iOS 26 ini era baru, rasanya agak berlebihan. Ini evolusi yang sangat bagus, tapi tetap evolusi. Oke, saya paham argumen soal evolusi itu. Tapi coba kita lihat lagi deh, desain dan pengalaman penggunanya. Kombinasi antara tampilan yang lebih luwes, kustomisasi yang lebih dalam, misalnya di lock screen itu kan sekarang bisa diubah-ubah, dan aksesibilitas yang meningkat, itu menciptakan interaksi yang secara mendasar lebih personal dan gampang. Ini nggak sekedar polesan visual menurut saya. Penyempurnaannya emang terasa, saya setuju kok. Tapi bahasa desain inti Apple sama filosofi mudah dipakainya itu kan udah konsisten selama ini. Perubahan di iOS 16 itu rasanya kayak pematangan dari konsep yang udah ada, bukan perombakan total cara kita pakai iPhone gitu loh. Itu poin menarik soal konsistensi. Tapi apakah konsistensi itu juga berlaku untuk cara Apple menangani privasi sekarang? Gini, tingkat kontrol pengguna yang detail lewat dashboard privasi, terus kemampuan ngasih izin spesifik ke aplikasi, bukankah itu semacam perubahan paradigma? Ini kan memberi kekuatan lebih ke pengguna soal data mereka dengan cara yang belum pernah ada sebelumnya. Penting, iya. Tapi bukankah ini juga respons Apple terhadap tuntutan zaman, ya kan? Soal privasi digital dan aturan yang makin ketat? Ini evolusi penting dalam strategi mereka, iya. Tapi apakah ini titik balik fundamental yang hanya ada di iOS 26? Saya rasa ini bagian dari tren yang lebih besar di industri. Oke, kalau gitu bagaimana dengan konektivitas ekosistem? Universal Control itu misalnya. Kemampuannya bikin Mac dan iPad terasa kayak satu perangkat yang sama saat dikontrol, ditambah lagi interoperabilitas aplikasi yang makin baik. Nah itu benar-benar mewujudkan janji ekosistem terpadu yang selama ini kita dengar. Rasanya beda banget loh sekarang. Itu memang fitur yang canggih, saya akui. Tapi coba ingat lagi deh, fitur kayak continuity dan integrasi iCloud itu kan udah jadi andalan Apple bertahun-tahun untuk menghubungkan perangkatnya.
iOS 6 memang menyempurnakannya secara signifikan, bikin lebih mulus, iya. Tapi apakah ini menciptakan konsep konektivitas baru yang drastis dari nol? Saya rasa nggak juga. Saya tetap pada pandangan gini bahwa keseluruhan peningkatannya, desain, keamanan, performa, konektivitas, yang bekerja bersama-sama itulah yang secara kolektif menandai era baru. Seperti yang juga disimpulkan di materi kita, dampaknya itu kumulatif dan mengubah cara kita menggunakan perangkat ini secara mendalam. Saya masih belum sepenuhnya yakin sih. Istilah era baru itu klaim yang kuat ya. Seringkali kemajuan teknologi baru terasa revolusioner kalau dilihat dari jauh ke belakang. Buat saya, iOS 26 lebih pas disebut sebagai puncak kematangan dari era saat ini, bukan pembuka era yang benar-benar baru. Era baru mungkin masih butuh terobosan yang lebih fundamental lagi seperti yang diisyaratkan soal AI atau AR di masa depan dalam materi kita itu. Jadi ya, kesimpulan saya, kedalaman dan keluasan peningkatan di iOS 26 dari interaksi sehari-hari sampai keamanan data dan cara perangkat terhubung secara total menciptakan lompatan kualitas. Ini pantas disebut era baru teknologi seluler yang menetapkan standar baru di industri. Sementara kesimpulan saya, iOS 26 adalah pencapaian teknis luar biasa dan update yang sangat berarti. Tapi, ia berdiri kokoh di atas fondasi yang udah dibangun Apple selama bertahun-tahun. Ini evolusi tingkat lanjut, bukan titik pemisah yang mendefinisikan ulang kategori seluler. Perubahan yang benar-benar mengubah era mungkin masih perlu menunggu inovasi berikutnya. Jelas, bagaimana kita mendefinisikan era baru itu bisa sangat bergantung pada sudut pandang ya. Ya, dan mempertimbangkan argumen dari kedua sisi berdasarkan bukti dalam materi adalah cara terbaik untuk memahaminya lebih dalam. Semoga diskusi ini memberi perspektif yang bermanfaat bagi pendengar untuk membentuk penilaiannya sendiri nanti.